Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 17 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul puas. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata puas itu adalah suatu rasa yang memenuhi kita, di mana kita tidak membutuhkan yang lain lagi untuk memuaskan kita. Nah, kata puas ini saya mau bawa saudara melihat ada 3 hal yang Alkitab menjelaskan tentang kata puas ini. Kita mulai dengan poin pertama dari ayat tadi. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Daud berkata bahwa dia akan menjadi puas ketika dia memandang wajah Tuhan. Jadi poin 1. Kepuasan rohani tertinggi yang Daud alami dalam Mazmur 17 ayat 15 itu adalah membangun hubungan atau persekutuan yang dekat dan mendalam serta intim dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan itulah Daud bilang dia puas. Dan kata puas di sini dalam terjemahan asli saudara, itu adalah dia merasa penuh dipuaskan oleh Tuhan secara rohani, sehingga tidak ada ruang kosong yang dia rasakan. Jadi dia full puas. Waktu saudara dan saya juga ada dalam hadirat Allah, mengalami pertemuan dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi atau dalam persekutuan korporat, saudara harus tahu di sana saudara dan saya mengalami kepuasan rohani yang tertinggi yang tidak bisa diisi oleh yang lain. Jadi puas yang pertama adalah dipuaskan secara rohani dengan membangun persekutuan yang dekat, intim dan mendalam dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6 berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kata puas di sini juga adalah Tuhan yang memuaskan seseorang ketika dia memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Nya, akan kebenarannya. Dan yang memuaskannya yaitu Tuhan yang datang dalam firman itu sendiri. Firman itu akan memuaskan saudara dan saya sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi waktu kita puas karena kita lapar dan haus akan kebenaran dan Allah memuaskan kita lewat firman, tidak ada juga yang bisa menandingi itu. Ini saudara dan saya dipuaskan secara rohani dan penuh. Kata puas di sini adalah ketika Allah memberikan kita kepuasan, kita dipuaskan. Kita juga mengalami kepuasan yang penuh. Tidak ada ruang kosong yang tidak puas. Kita kenyang, kita dipuaskan oleh kebenaran firman-Nya. Yang ketiga dan yang terakhir, di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19. Nanti saudara baca Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Kata puas di dalam pengkhotbah ini adalah andai kata saudara punya uang. Jadi di sini bilang
saudara nggak akan puas. Kata puas di sini tuh artinya cukup. Jadi kalau orang mencintai uang, dia cukup, tapi nanti dia lama-lama terus merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Sehingga pengkhotbah bilang dia tidak akan puas, selalu merasa tidak cukup. Jadi kata puas di sini berbeda dengan yang poin 1 dan poin 2. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang mencintai uang, sampai kapanpun ada ruang kosong di dalam hidupnya yang pasti tidak terpuaskan. Ini maksudnya. Jadi dia nggak akan pernah puas. Dia akan merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Tetapi orang-orang yang mau merasa puas, dia pertama harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di dalam hubungannya yang mendalam dengan Tuhan. Tapi yang kedua, dia harus lapar dan haus akan kebenaran atau firman-Nya, punya hubungan yang dekat dengan firman, maka firman itu akan memuaskan dia. Tapi berbeda, jika seseorang mencintai uang, dia tidak akan pernah dipuaskan. Dia hanya merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Mari saudara dan saya tangkap bagian ini. Kita bisa menjadi orang-orang yang puas, yang tidak ada kekosongan, jika kita benar-benar memiliki persekutuan yang intim, yang mendalam dengan Tuhan. Tapi yang kedua, jika kita lapar dan haus akan Tuhan. Untuk poin 3, ingat, ketika kita mencintai uang, kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah cukup. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang-orang yang puas karena memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan lapar dan haus akan firman-Nya. Amin.